Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Yurid. Di sini saya ingin menjawab ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Resource Planning R03. Nomor 1, berikan contoh pre-sales activity. Aktivitas pre-sale adalah aktivitas yang dilakukan sebelum terjadi penjualan, sedangkan after sales adalah aktivitas sesudah penjualan. Contoh aktivitas pre-sales adalah melakukan kontak dengan pelanggan melalui teks, SMS atau chat, panggilan telepon, email maupun bertatap muka secara langsung. Aktivitas after sale contohnya adalah perawatan berkala secara gratis, konsultasi, atau dukungan pada permasalahan yang berkaitan dengan produk yang dibeli. Nomor 2, jelaskan production planning pada SAP ERP. Production planning proses perencanaan produksi adalah karyawan yang berinteraksi dengan sistem persediaan dan sales process untuk menentukan beberapa banyak yang akan diproduksi. Nah, di sini ada production planning pada SAP ERP, yaitu ada sales forecasting, yaitu kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Yang kedua ada sales and operation planning, yaitu kegiatan menentukan apa yang akan perusahaan produksi berdasarkan input dari sales forecasting dan starting inventory. Perlu memperhatikan faktor seasonal, peak period, dan subcontract. Kemudian yang ketiga ada demand management. Perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil seperti mingguan, harian untuk memenuhi kebutuhan masing-masing produk secara individual. Nomor 3, jelaskan perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Discrete manufacturing yang ke-1, umumnya produk terdiri dari komponen yang bisa dihitung dan disentuh. Nah, sedangkan repetitive manufacturing, produk diproduksi menggunakan formula atau resep. Yang kedua, discrete manufacturing, yaitu produk masih bisa dipisah atau dibongkar setelah produksi. Dan sedangkan repetitive manufacturing, produk tidak bisa dipisah-pisah kembali menjadi raw material setelah produksi. Yang ketiga, discrete manufacturing, yaitu menggunakan bill of material, dan sedangkan repetitive manufacturing menggunakan formula atau resep. Dan yang terakhir, discrete manufacturing, yaitu tidak merubah volume atau massa jenis, dan sedangkan repetitive manufacturing, volume, kepadatan, massa, bentuk fisik bisa berubah. Nomor 4, jelaskan dan berikan contoh production activity control atau biasa yang disebut PAC. Pembelian dan pengendalian kegiatan produksi atau production activity control merupakan pelaksanaan dan pengendalian fase perencanaan produksi dan sistem kontrol. Pembelian bertanggung jawab untuk membangun dan mengontrol aliran bahan baku ke pabrik. Nah, PAC bertanggung jawab untuk perencanaan dan pengendalian aliran kerja melalui pabrik. Kegiatan utama PAC yaitu mengeluarkan work order ke shop floor untuk pelaksanaan produksi. Yang kedua ada melakukan kontrol terhadap WO dan memastikan pekerjaan diselesaikan. Yang ketiga, menangani rencana detail flow of order pada kegiatan produksi sesuai rencana, serta mengendalikan pekerjaan dalam proses sampai selesai. Dan keempat ada mengelola kegiatan dari waktu ke waktu dan memberikan dukungan bila diperlukan. Nah, di sini juga ada tanggung jawab production activity control PAC. Yang pertama ada loading sampai dengan proses mengasik pekerjaan pada resource yang terbatas. Yang kedua ada sequencing sampai menentukan urutan perintah kerja ke pabrik atau shop dan mengeluarkan dispatch list untuk setiap mesin. Yang ketiga ada monitoring, yaitu memantau laporan kemajuan tiap pekerjaan sampai selesai di kerjaannya.
Nah, di sini juga ada fungsi utama production activity control. Yang pertama ada menetapkan prioritas untuk tiap sub order. Yang kedua ada mendapatkan informasi kuantitas work in process. Yang ketiga ada menyediakan informasi status sub order. Yang keempat ada menyediakan data output aktual untuk mengendalikan kapasitas. Yang kelima yaitu menyediakan quantity by location by sub order untuk mengetahui WIP inventory. Dan yang terakhir ada menyediakan ukuran efisiensi utilization dan produktivitas kerja dan mesin. Nomor 5, gambarkan flow process chart terkait dengan proses recruitment, interview, dan penerimaan. Nah, di sini ada flow chartnya, bisa dilihat langsung nanti di gambarnya, di soal lembar jawabannya. Ini langkah-langkah perekrutan, seleksi, dan penerimaan karyawan, yaitu yang pertama, setelah adanya persetujuan memo, HRD akan memulai proses perekrutan melalui saluran-saluran yang ada di perusahaan. Untuk saluran internal, perusahaan tidak lagi mengadakan seleksi dan otoritas terhadap karyawan tersebut. Nah, sedangkan untuk saluran eksternal akan didapatkan sekelompok orang yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi yang kosong untuk diseleksi lebih lanjut. Kedua, pelamar yang terpilih untuk melakukan proses seleksi akan dihubungi via telepon. Proses seleksi calon karyawan akan diawali dengan pengisian formulir lamaran yang telah disediakan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai verifikasi kurikulum VTech pelamar yang telah dikirim. Dan yang ketiga, selanjutnya akan dilakukan dengan tes umum dan tes spesifik. Tes umum berfungsi untuk menilai bakat dan kemampuan seseorang secara umum, sedangkan tes spesifik menilai kecocokan terhadap pekerjaan yang dilamar, yang akan dinilai langsung oleh manajer yang bersangkutan. 4. Proses wawancara dasar akan dilakukan langsung antara HRD dengan calon karyawan. Melalui wawancara ini dapat ditelusuri kepribadian dan gambaran secara umum mengenai calon karyawan, terutama dalam hubungannya dengan etos kerja dan kerjasama tim. Calon karyawan yang dinyatakan lulus wawancara dasar akan mengikuti wawancara supervisor dengan manajemen yang bersangkutan. Nah, yang kelima ada wawancara supervisor terdiri dari bentuk dan isi pertanyaan sesuai kebutuhan masing-masing bagian. Wawancara ini bertujuan untuk menjalin kecocokan antara calon karyawan dengan manajer serta menegosiasikan masalah gaji. Pada umumnya, wawancara ini merupakan akhir dari tahap perekrutan dan seleksi. Nah, yang terakhir nomor 6 yaitu untuk pelamar karyawan tetap yang lolos diwajibkan mengikuti masa percobaan orientasi selama 3 bulan untuk memahami pekerjaan yang akan dilakukan dan kondisi kerja perusahaan. Untuk pelamar karyawan kontrak langsung dilakukan penempatan kerja. Dan yang ketujuh, jika diterima langsung bisa bekerja. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.